Waktu itu aku masih sendiri, sepi di rumah, lebaran tanpa keluarga. Lalu Haris anak kos baik, polos, sopan, tapi matanya nakal. Awalnya cuma godaan kecil, saling curi pandang, saling pancing-pancing. Tapi malam demi malam kami makin dekat, makin hangat, makin tak terbendung. Dan pagi itu aku melepas dia di stasiun dengan senyum getir. Katanya, nanti aku balik lagi, Bu. Aku cuma bisa berharap, semoga benar. Aku baru pulang dari fitting kebaya lamaran waktu itu. Keringat masih nempel, pikiran masih campur aduk. Seragam putih-putih buat hari tunangan. Padahal hatiku belum tentu seperti itu. Aku masuk rumah, buka pintu pagar, lalu berhenti mendadak. Di depan pintu kamar kos kosong yang dulu, ada tas ransel besar dan sepasang sandal jepit. Dek, langkahku pelan-pelan mendekat. Suara pintu terbuka dari dalam, dan ya ampun, mataku langsung membulat. Bu Laila, katanya dengan senyum khas yang bikin perutku langsung bergetar. Saya balik lagi. Aris, rambutnya sedikit lebih pendek. Kulitnya makin coklat kena matahari, tapi senyumnya masih sama, nakal dan lembut sekaligus. Pak Aris, kamu kok ngekos di sini lagi? Tanyaku pura-pura kaget, padahal jantungku udah deg-degan dari tadi. Aku udah ngecek mata, Aris kok tiba-tiba nongol? Dia nyengir lebar. Nggak betah di kampung, Bu, disuruh bantuin sawah, tiap hari panasan, nggak ada temen ngobrol, jadinya kabur lagi ke kota. Aku nyengir juga. Kamu pikir kota ini tempat pelarian? Aris cengar-cengir. Iya, sekalian nyari kerjaan lagi, tapi belum dapat kos, belum dapat kerja. Malah kepikiran ke sini. Aku geleng-geleng, tangan masih megang gagang sapu. Dan kamu kesini mau apa? Numpang makan boleh, Bu? Katanya sambil angkat dua tangan kayak anak kecil. Aku nyipitkan mata. Mau makan, apa mau yang lain? Nyebelin. Dia ngakak. Ya, kalau dikasih dua-duanya sih nggak nolak. Nyebelin. Aku dorong pelan bautnya, tapi senyumku nggak bisa aku tahan. Aduh, laki-laki ini. Udah pergi ninggalin rasa, sekarang balik-balik minta makan. Tapi ya, kayaknya aku sih nggak bisa beneran nolak dia buat balik. Ya ampun, aku nyengir kaku. Kamu tahu gak, aku bentar lagi tunangan, Riz. Dia diam sebentar, lalu senyumnya pelan-pelan muncul lagi. Ya, aku dengar dari tetangga. Tapi nggak apa-apa kan kalau aku cuma numpang tidur di sini? Nggak ganggu kan, Bu? Sial, suara bunya itu. Masih sama, masih bisa bikin lututku lemes kayak dulu. Aku pura-pura cuek. Ya udah, kamar kamu masih kosong kok. Jawabku sambil jalan ke dalam. Berusaha nggak menoleh lagi. Tapi aku tahu, dia masih berdiri di situ. Matanya ngelekat ke punggungku, dan untuk sesaat, aku merasa hidup lagi. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Udah biasa sih, walau tidur larut. Rumah sekarang lebih rame, lebih hangat. Aris tidur di kamar kaos belakang, yang dulu juga dia tempatin. Katanya sih cuma numpang sementara, tapi aku tahu, cowok itu nggak punya rencana cepet-cepet pergi. Aku berdiri di dapur. Kaos tipis dan rok panjang hitam nempel di badan. Nggak pakai itu. Dahleman. Dia males aja. Lagian biasa juga, cuman di rumah sendiri. Rambut dikuncir tinggi. Masak sambil sesekali nyicipin gorengan. Aku lagi ngadep wajan. Gak sadar Aris sudah berdiri di ambang pintu dapur. Wangi banget, Bu. Suara itu tiba-tiba nyelonong masuk. Aku nengok, kaget dikit, tapi pura-pura cuek. Udah bangun? Tumpen rajin. Dia duduk di kursi dekat meja makan. Matanya gak lepas dari aku. Atau lebih tepatnya, dari bagian depan. Aku pura-pura gak tahu. Padahal ngerasa banget tatapannya. Tatapan yang dulu. Dan ternyata belum berubah. Ngeliatin apaan sih? Tanyaku genit, sambil megang serok gorengan. Dia nyengir, matanya jelalatan. Tapi coba sopan. Gak lihat gorengannya. Aku sengaja mundur sedikit. Posisi samping. Biar kelihatan makin jelas dari cahaya jendela. Oh, kirain lihat yang lain. Aris garuk kepala. Maaf, Bu. Kaosnya itu kok kayak aneh gitu. Aku ngakak kecil. Kaos ya emang gini, Riz. Kamu aja matanya yang usil. Dia senyum-senyum. Gimana nggak usil, Bu? Yang masak cantik banget sih.
Aku cibir. Deh, mulai modus lagi. Tapi serius, Bu, katanya. Nadanya agak pelan. Saya kangen suasana kayak gini. Bau dapurnya, suara emak-emak goreng, dan Bu Laila yang bawel tapi manis. Dikuk. Aduh, anak ini bisa aja bikin jantungku keder. Aku sengaja jalan ke kulkas buat ambil air lewat depan Aris yang lagi duduk. Dia nurunin pandangannya. Refleks. Sudah pasti. Dan jujur, aku suka banget kayak gini. Tapi cukup sampai situ. Aku balik badan dan nyeletuk. Mau sarapan gak, Riz? Atau sudah kenyang cuma liatin aku? Dia ketawa. Kalau bisa sih dua-duanya. Aku lempar tatapan sinis bercanda. Dasar anak kos lapar segalanya. Kami ketawa bareng. Tapi di dalam dada rasanya kayak dulu lagi. Siang itu matahari lagi terik-teriknya. Aku lagi nyapu ruang tamu. Masih pakaian tadi. Rambut dicipol asal. Bel rumah bunyi. Tring. Aku melangkah ke depan. Lalu buka pintu. Assalamualaikum. Suara berat itu langsung bikin aku salah tingkah. Bukan karena kaget. Tapi, ya karena ini tamu yang istimewa. Waalaikumsalam. Lo masih Kit? Silakan masuk. Dia senyum. Badannya besar. Rambut udah mulai memutih. Kacamata bingkai tebal. Bawa kue kotak dan buah. Seperti biasa, pakai parfum wangi khas bapak-bapak kantoran. Aku siapkan teh, duduk bersamanya di ruang tamu. Ngobrolannya seputar rencana nikah, keluarga, dan ya, perhatian-perhatian yang makin terasa berat buatku akhir-akhir ini. Mas Sigit itu calon tunanganku. Umurnya 50. Dudak beranak 3, kayak mapan sopan. Tapi ya, jauh banget rasanya dari kesenangan yang aku harap-harap. Dan sialnya, si Aris keluar dari kamar, berbarengan pas Mas Sigit pamit pulang. Dia nahan ketawa, nyengir lebar dari balik pintu. Begitu Mas Sigit pergi, aku baru aja mau balik ke dapur. Aris nyeletuk sambil melirik licik. Wah, tamunya kayak pejabat ya, Bu. Mobilnya aja ada supirnya. Ganteng juga tuh, mirip Pak RT. Aku lempar kain lap ke dia. Dasar kamu ya, itu tunangan ibu tahu. Aris makin ngakak. Serius, Bu? Aduh, saya kira tadi bapaknya ibu loh. Aku nyengir jengkel. Kurang ajar. Sambil ngeliatin aku dari atas ke bawah, Aris jalan mendekat. Nadanya makin usil. Mulailah. Serius tuh cowok pilihan ibu. Umurnya berapa sih? Setengah abad ada kali. Aku silang tangan di dada. Mapan, Riz. Tanggung jawab. Gak kayak anak kos yang gak jelas masa depannya. Aris pura-pura tersinggung. Jangan gitu dong. Masa dibandingin saya sama Pak Lurah itu? Aku ngakak juga akhirnya. Udah, sana kamu mandi. Bau banget tahu nggak? Dia masih sempat-sempatnya nyeletuk sebelum masuk kamar mandi. Tapi jujur, Bu, saya lebih suka mulailah yang dastiran begini daripada duduk rapi sama orang tua di ruang tamu. Aku mendengus. Gombal murahan. Tapi dalam hati, aku senyum-senyum sendiri. Sore harinya, aku lagi motongin timun di dapur. Dastirku basah dikit karena tadi nyuci piring. Kipas dapur mutar pelan, tapi panasnya masih aja nempel di kulit. Tiba-tiba, suara langkah pelan masuk dari belakang. Suara khas sandal jepit si Aris. Bu, itu timunnya buat Pak Tunangan ya. Nadanya tajam, tapi main-main. Aku noleh sambil nyepitin mata. Agak geli sih, mau aku potong lidahmu itu ya. Dia nyengir, berdiri di belakangku, nyender ke meja. Jaraknya cukup deket buat bikin hawa jadi agak lain. Matanya jelalatan. Jelas banget lihat yang kebuka dikit karena dastir agak melorot. Lagi masak buat Pak Sigit ya. Nada suaranya tuh, tahu sendiri. Nggak frontal, tapi nadanya kayak ngegoda dari belakang. Aku pura-pura cuek. Bukan, buat aku makan sendiri. Emang kenapa sih? Dia malah mendekat lagi. Oh, kirain buat yang tua itu, yang duduknya kayak bos. Tapi pandangannya ngeri banget tadi tuh. Tatapan curagan tanah. Aku cekikikan. Ih, Riz, jangan gitu. Aris nyolek pelan lenganku. Bu, serius deh. Masa iya Bu Laila cantik gini, energik gini, senyumnya bisa nyetrum, malah milih yang ya gitu deh. Sudah kayak sponsor minyak angin. Aku dorong dia pakai siku. Bisa diem gak sih? Dia diem, tapi matanya enggak. Beberapa detik hening. Cuma suara kipas dan detak jantungku sendiri yang aku rasain makin kencang. Dia masih berdiri di dekatku. Terlalu dekat, nafasnya ke arahku. Aku goyangin sendok sayur, biar suasana cair. Tapi dia nyolek lagi. Kali ini tangan dia nyentuh punggung tanganku yang lagi motong. Bu, ibu tahu nggak? Saya kangen. Suaranya rendah, nyaris kayak bisikan. Aku diem, jari-jariku gemetar dikit. Aku beranikan diri jawab. Kangen apa? Dia deketin suaranya ke telingaku. Kangen semua yang dulu, yang nggak bisa saya lupain dari ibu. Aku nggak langsung jawab. Tanganku masih nekan timun di talenan. Tapi nggak potong.
cuma diem. Hati ini, rasanya mulai lemes lagi. Sama kayak dulu. Habis maghrib, aku masih selonjoran di sofa. Dasterku udah agak lecep. Rambut digulung asal pakai jepitan. TV nyala, tapi nggak aku tonton. Pikiranku kemana-mana. Apalagi setelah obrolan sore tadi sama Aris, yang bikin dadaku cenut-cenut. Nggak lama, suara langkah kaki terdengar pelan. Bu, masih ada sisa sayur lodeh nggak? Aku nyingir dalam hati. Masuk aja, Riz. Tadi juga nggak kamu habisin. Aris masuk sambil garuk-garuk kepala, pakai kaos rusuh dan celana pendek longgar. Hehehe, lodehnya enak, Bu. Tapi kalau boleh nambah lauknya juga. Aku noleh tajam. Lauk apa? Dia duduk di karpet, dekat kakiku. Nyingir. Lauk yang gurih, lembut, hangat, khas masakan ibu. Aku nyoleh dahinya pakai sendok. Niat kamu bukan mau makan ya? Dia nyingir lagi, makin dekat. Loh, masih lapar nggak boleh? Tangannya tiba-tiba nyentuh jari kakiku. Refleks aku tarik, tapi malah ketawa sendiri. Riz, geli tahu nggak? Wah, geli ya. Kalau di sini, dia usil nyoleh pergelangan kakiku lagi. Aku nggak bisa nahan ketawa. Riz, awas aja kamu ya. Tapi dia malah makin nekat. Tiba-tiba narik bantal dari belakang dan ngejatuhin kepalanya ke pangkuanku. Capek, Bu. Peluk dong. Aku geleng-geleng kepala. Kamu tuh ya, cowok yang paling gak tahu diri. Dia mandang aku dari bawah. Tapi ibu senyum dan gak ngusir kok. Hening, cuma kipas angin muter pelan dan napas kami berdua yang terdengar. Tanganku refleks nyentuh rambutnya. Lembut, nyaman banget. Riz, bisikku. Tapi entah kenapa suaraku juga ikut lemas. Dia duduk lagi, lalu dengan entengnya nyender ke bahuku. Tangannya mulai nakal, lalu matanya nyelonong lihat ke daster yang ya memang agak longgar malam ini. Riz, apaan kamu? Jangan lihat-lihat. Nggak sopan tau, pinggir sana. Tapi pemandangan indah, Bu. Sayang banget kalau nggak dilihat. Aku cubit pinggangnya, tapi dia malah makin deket. Bibirnya udah mulai ngaco kemana-mana. Dan ya, detik selanjutnya aku jatuh lagi. Di sofa sempit itu dengan posisi nyaris kepleset bantal. Riz, kakiku kram. Sakit nih. Lu kok bisa? Gara-gara kamu narik-narik. Kami ketawa, tapi nggak berhenti. Tangan kami saling rangkul. Pakaianku udah berantakan semua entah kapan. Dan kaos Aris juga cuma jadi keset di lantai. Aku belum pernah segemes ini, katanya, sambil meluk aku dari belakang. Aku menoleh. Dan aku belum pernah lihat kamu segila ini, Riz. Malam itu, kami nggak cuma saling peluk, tapi juga saling ledek, saling usil, dan saling jatuh lagi. Kali ini tanpa rem. Paginya matahari baru naik, tapi aku udah sibuk di dapur. Bikin kopi, goreng telur, rebus mie instan standar menu buat anak kos yang kebetulan semalam kelelahan. Aku masih pakai pakaian semalam, tapi tetap wangi dan adem. Rambut cuma aku ikat asal. Aris keluar kamar dengan mata setengah melek, rambut acak-acakan, tapi senyumnya masih mirip semalam. Pagi, Bu. Pagi. Udah dari tadi, Riz. Kamu aja baru bangun. Dia meluk aku dari belakang. Habisnya, semalam dibikin gak bisa tidur. Aku cuma ketawa kecil. Salah sendiri, ngajak terus kamu. Baru aja kami mau duduk makan, suara motor berhenti di depan kos. Aku nengok dari balik jendela. Mobil hitam berhenti juga, dan turunlah dia. Mas Sigit, lelaki tunanganku, umur 50-an, tapi masih gaya. Pakai kemeja lengan panjang, jam tangan mengkilat, dan aroma minyak rambut yang nyaris bisa kecium dari dalam dapur. Loh, itu Pak Sigit ya? Aris bertanya sambil melongok jeda. Aku langsung pakai jaket asal dan ngelepas pelukan Aris. Iya, dia datang dadakan begitu aja. Mas Sigit langsung masuk bawa sekotak oleh-oleh dari luar kota. Senyum lebar, tapi langsung ngelirik Aris yang lagi duduk di meja makan dengan muka polos. Laila, ini siapa ya? Ini Aris, Mas. Anak kos lama, sekarang kanggur, jadi numpang makan. Mas Sigit nyinyir tipis. Oh, ya, gak apa-apa kalau sekedar makan. Asal gak bikin masalah. Aris nyahut sambil senyum kecut. Saya sih kalem, Pak, gak berani bikin ribet. Aku bisa ngerasain banget kayak ada aura panas dari kedua lelaki itu. Haha, lucu. Aris ngunyah mie kayak ogah-ogahan. Matanya ngelirik terus ke arah Mas Sigit, yang duduk so cool di ruang tamu. Pas Mas Sigit lagi ke kamar mandi, tiba-tiba Aris mendekat ke aku. Dia itu ya, Bu, tunangan kamu yang ganteng itu. Aku angguk pelan. Aris nyingir sinis. Kayak tua, wangi, tapi bisa gak ya bikin kamu ketawa tengah malam? Kayak semalam, aku cubit pinggang Aris. Sst, kamu diam saja ya, jangan mulai lagi deh. Tapi dia makin semangat, bisik di telingaku. Kalau dia bikin kamu bahagia,
kenapa semalam kayak bahagia banget ya? Aku langsung melempar lap dapur ke wajahnya sambil cengar-cengir. Aris ketawa, tapi aku bisa lihat matanya. Ada cemburu tipis di situ. Mungkin dia mulai ngerasa hatinya udah kepalang nyangkut. Dan sejujurnya, aku juga mulai bingung. Aris memang gak mapan. Tapi cuma dia yang bisa bikin aku senyum lepas tanpa pura-pura. Agak siang, Aris udah siap rapi banget. Kemeja biru muda, celana hitam licin, rambut disisir klimis. Gaya anak sales sejuta umat yang udah dapat panggilan kerja lagi dari temennya. Aku ke kantor dulu ya, Bu. Doain dapat kerja lagi. Katanya sambil semangat pas pamit. Aku ngangguk sambil nyodorin bekal air minum dan 1 bungkus roti sobek. Ini buat di jalan nanti ya, Aris. Jangan lupa kirim kabar kalau udah diterima, kataku pelan. Belum sempat Aris melangkah jauh dari pintu. Dari dalam rumah muncul Mas Sigit yang baru selesai mandi. Wangi parfumnya, walah ngalahin bau pengharum ruangan. Wah, udah mau berangkat, Riz, katanya ramah, tapi tetapannya pendukung. Iya Pak, nyoba rezeki lagi biar bisa beli nasi sendiri, nggak numpang terus. Jawab Aris santai, sandul senyum tipis. Mas Sigit ketawa kecil, lalu melirik aku. Lah, nanti aku makan di sini ya, kangen masakan kamu. Aku cuma angguk males-malesan. Hati dan pikiranku udah setengah jalan ngikut Aris. Setelah Aris pergi, Mas Sigit duduk di sofa. Gak lama dia udah nyender manja. Kakinya selonjaran dan ngerokok sambil lirak-lirik ke aku yang lagi di dapur. Laila, sini dulu dong, duduklah sebentar, katanya sambil nepuk sofa di sampingnya. Aku jalan pelan, pura-pura sibuk nyari tisu. Tapi akhirnya duduk juga, walau agak menjauh. Kenapa jauh amat? Sini deketan. Kayak kemarin, godanya sambil senyum lebar, tangannya mulai nyari-nyari tangan aku. Aku tarik tanganku pelan. Mas, siang bolong, masih panas. Gak apa-apa, kan kipas nyala. Jawabnya sambil makin maju. Aku cengar-cengir gak enak. Bukan kipasnya, Mas, hatiku. Panas keinget tadi pagi. Mas Sigit melongo. Hah? Aku langsung berdiri. Maksudnya panas masak, Mas. Tadi goreng tempe, kan suka nyiprat tuh. Mas Sigit ketawa ngakak. Kamu lucu banget ya sekarang, tapi dilihat-lihat makin manis aja. Dia nyoba narik pinggangku, tapi aku gesit banget langsung muter arah ke dapur. Mas, jangan macem-macem dulu deh, tempenya gosok nanti, rugi 2.000, kataku sambil ngebutin senyum. Mas Sigit akhirnya geleng-geleng dan balik selonjoran di sofa. Nanti sore ajak aku keliling ya, udah lama gak jalan-jalan sama kamu? Aku cuma jawab, iya Mas, lihat nanti ya. Sambil dalam hati pengen cepet-cepet Aris balik dari lamar kerja. Rasanya lebih segar kalau yang ajak jalan Aris. Bukan Mas Sigit yang parfumnya lebih kencang dari uap nasi. Malam udah nunjukin jam 6. Belum lama lewat waktu Aris balik ke kos. Bajunya agak kusut, tapi senyumnya lebar kayak habis menang undian motor. Aku yang lagi ngelap meja langsung nyamperin. Gimana? Diterima? Aris langsung nyodorin surat kecil. Mulai kerja Senin depan, jadi sales lagi. Tapi kali ini produknya bukan panci. Aku ngakak. Lah, terus jualan apa? Alat olahraga. Dari dumbbell sampai treadmill. Kayaknya aku bakal makin berotot nih. Dia sengaja ngangkat lengan, pamer. Aku tepuk pelan lengannya. Ih, norak banget kamu ya. Tapi aku seneng beneran. Akhirnya bisa beli nasi sendiri kan? Dia nyengir lebar. Tapi kan tetap numpang makan dulu seminggu ini. Aku pura-pura ngelirik tajam. Ya udah. Tapi bayarannya harus nemenin aku jalan malam ini. Mas Sigit ngajak keliling tadi, tapi aku bohong bilang perut mulus. Aris langsung ketawa. Oke, jalan sama aku pasti lebih mulus. Malam itu kami naik motorku. Gak jelas tujuannya. Cuman muter-muter kota, nyari angin dan ketawa-ketawa gak penting. Pas lewat taman, Aris ngeren mendadak. Lihat itu, ada yang jual jagung bakar, mau? Aku angguk cepat. Tapi aku yang nyuapin kamu. Dia pura-pura mikir. Kalau nyuapnya sambil, aku mau banget. Aku cubit lengannya. Idi, dasar gak sopan banget kamu ya. Sambil nunggu jagung dibakar, kami duduk di bangku taman. Lampu taman remang-remang.